para pemirsa YouTube. Halo guys, selamat pagi semuanya. Saya akan bercerita di sini singkatnya, berita singkat Mambang yang berasal dari Manen Peduran, Kecamatan Kayan Tengah, yang perjalanan hidupnya menjadi sebuah pemimpin yang ada di Pulau Madura menurut cerita turun temurun dari nenek moyang kami. Mungkin ini beberapa abad yang lalu, ya, namanya hidup perjalanan seorang manusia, siapa sangka dan siapa yang kuasa, ya, menentukan nasib kedepannya sampai akhir hayatnya. Kisah ini atau video ini yang saya buat, ya, hanya untuk menggali, bukan untuk provokasi atau untuk menyinggung siapapun yang ada yang melihat video kita. Hanya untuk, ya, mencari kebenaran dari legenda-legenda yang turun-temurun dari nenek moyang kami, yang sampai sekarang bisa kita lihat bukti-buktinya yang ada di Pulau Kalimantan bagian tengah, yaitu di pinggiran Sungai Kahayan, Kecamatan Banamatingang, sekarang Desa Manen Paduran. Baik, saya akan bercerita singkat. Mambang ini, ya, pada waktu kecilnya adalah sebuah anak yang juga terlahir normal, kemudian tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh jadi pemuda yang gagah. Kemudian singkat cerita, pada suatu hari si Mambang ini mempersuntingkan seorang perempuan yang sangat cantik, entah dari mana, ya, kisahnya si Mambang ini mendapat istri yang sangat cantik. Kemudian, ya, si Mambang ini berkeluarga, ya, seperti manusia normalnya, ya, kehidupan suku Dayak yang pada waktu itu, ya, sangat ya serba terbatas, yang hidup boleh dikatakan hidup di alam bebas, ya. Kemudian pada suatu hari si penduduk pedukuhan atau kampung mengadakan pekerjaan atau itu berladang, ya. Pada waktu itu maklum saja kehidupan masyarakat Dayak itu sangat erat dengan alam. Untuk mencari kehidupan itu terutama di alam-alam bebas, walaupun menembus hutan yang sangat lebat pada waktu itu, ya. Pergilah penduduk kampung ini ke tempat, ya, yang dituju, karena kehidupan masyarakat Dayak pada waktu itu hidup secara bergotong royong, ya, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, boleh dikatakan peribahasa seperti itu, karena budaya kita adalah gotong royong. Lalu berangkatlah rombongan ini ke tempat pekerjaan itu, ya. Tinggallah si istri Mambang ini, ya, di tempat rumahnya atau pondoknya pada waktu itu, ya. Tinggallah dia sendiri. Mungkin pada waktu itu, ya, si istrinya ini dalam keadaan berbadan dua, sehingga dia tidak ikut ke tempat pekerjaan. Lalu si Mambang ini yang ikut orang-orang yang dalam pekerjaan yang ada di kampung itu atau di sebuah pedukuhan itu.
Lalu mereka bekerja berhari-hari, ya, berhari-hari di situ, ya, mungkin 2 atau 3 hari, ya, karena perjalanan sangat jauh dari kampung atau dari pedukuhan itu ke tempat berladang, mungkin sekitar ya puluhan kilo ya, dari kampung Manen itu. Lalu sampailah pada suatu hari pekerjaan sudah selesai, ya, pulanglah masyarakat ini atau orang-orang ini pergi ke tempat pedukuhan itu, kemudian ya beristirahat di dalam rumah. Lalu di dalam rumah itu mereka melihat, ya, ya, beras-beras, kemudian lauk pauk yang disediakan di dalam rumah itu yang ditinggalkan semua habis, katanya, ya, kisah orang tua dulu. Semua habis, kemudian ya, lalu gegerlah, bertanya ke sini habis, bersana ke sana habis, bersana ke sini habis, ke sana lagi habis. Wah, siapa yang ada di dalam, ya, kampung kita ini yang tinggal, mungkin ya itulah pelakunya. Lalu ya terdakwalah si istri si Mambang ini, ya, kemudian ya dikumpul, ya, ya, dia di tempat adat itu, ya. Lalu timbullah keputusan, ya, bahwa si istri si Mambang ini yang melakukan kejadian yang seperti itu, ya, sehingga membuat persediaan makanan itu menjadi habis, ya. Lalu keputusannya, ya, mungkin mantir adat atau ketua adat pada waktu itu memutuskan, ya, karena saking ya bencinya, kemudian saking ya marahnya, ya, masyarakat yang ada di perkampungan itu, lalu timbullah keputusan untuk mengusir istri si Mambang ini. Kemudian, ya, karena si Mambang taat pada aturan adat istiadat pada waktu itu, si Mambang pun ya iba dengan istrinya itu, lalu ya dia memilih jalan yang terbaik, lalu dia pergi ke tempat yang jauh, ya, karena istrinya sudah diputuskan diusir dari kampung itu. Kemudian si Mambang, ya, membuat perahu yang mungkin muat satu keluarga, ya, kemudian jadilah perahu itu. Kemudian si Mambang itu ya mau mengadakan perjalanan yang jauh menyisir Sungai Kahayan yang pada waktu itu ya mengalir ke arah selatan, yaitu ke Laut Jawa. Berlayarlah si Mambang ini. Lalu dia berlayar entah kemana tujuannya. Mungkin tekad si Mambang ini karena ya agak kecewa juga dengan keputusan kepala adat yang ada di kampung itu, masyarakat di kampung. Kemudian dia membawa istrinya, anak istrinya itu, lalu barang-barang seperti ya peralatan masak, kemudian beras secukupnya, kemudian membawa 1, 2, 3 ekor ayam jago yang ada yang ada dipeliharanya, dibawanya juga, ya, peralatan sudah lengkap. Kemudian Mambang berlayarlah dia ke arah selatan, menyisir alur Sungai Kahayan sampai ke muara
keluar dari muara ya di tengah laut berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan mungkin ya. Lalu pada suatu hari ya, karena saking lamanya si Mambang ini terombang-ambing di tengah laut ya, di pagi suatu yang sangat ya pada waktu itu mungkin subuh ya. Pada saat itu ya namanya ayam ya, dimanapun ayam itu kalau sudah subuh berkokok ya. Lalu Mambang ini ya masih di tengah laut, masih terombang-ambing pada subuh itu ya. Kemudian ya, si Mambang ini si ayam jago, Mambang ini tidak tahu si ayam jago yang ada di daratan itu ya, daratan itu berkokok. Kemudian ya kebetulan yang berkokok itu punya kepunyaan petinggi yang ada di pulau itu, Bu. Katanya konon kisah itu ya, jago yang berkokok itu sangat nyaring, lantang ya. Berkokoklah dia di daratan sana. Lalu si Mambang tadi yang jago yang ada di tengah perahunya tadi, yang kepunyaannya dia, berkokok juga, saling sahut bersahutan. Nah, kemudian ya terdengarlah oleh ya masyarakat yang ada di daratan sana, oh ada orang di sana, kok beraninya ya berkokok ya, karena keadaan pada waktu itu ya, siapa yang ayamnya berani bersahutan menyambut sahutan dari petinggi yang ada di daratan itu, maka itu adalah sebuah tantangan yang ada pada waktu itu. Berkokoklah punya si Mambang ini ya beberapa kali karena mendengar ya yang namanya hewan ya di sana berkokok, di sini juga menyambut berkokok. Lalu ya didengar oleh masyarakat yang ada di sana ya, orang-orang yang ada di sana, oh siapa yang di sana yang berani ya menyahut ya yang berani bersahutan, ayamnya yang bersahutan ya dengan punya kita, petinggi kita di sini. Lalu didatangilah si Mambang ini masih dalam keadaan terombang-ambing di tengah laut, lalu diambil, kemudian dibawalah si Mambang. Ya. Punya usut cerita itu. Ya. Punya usut cerita itu ya, bahwa didatangi ternyata si Mambang ini, lalu dibawa ke daratan perahu si Mambang ini, lalu dibawa ke suatu tempat yang ya katanya petinggi. Konon kisahnya itu adalah raja dari Pulau Madura. Nah, pada waktu itu ya yang punya jago ini, punya Raja Madura ya, yang menyahutnya punya si Mambang ini, karena adat istiadat yang ada di sana, siapa yang berani ayamnya menyahut kepunyaan raja ini ya, maka adalah sebuah tantangan. Ada seorang yang pemiliknya ini ya menantang petinggi yang ada di pulau ini. Itu menurut adat istiadat kisah pada waktu itu ya. Kemudian ya Mambang ini tidak tahu yang namanya ayam di sana berkokok, di sini juga berkokok kalau sudah sampai waktunya subuh ya. Lalu si Mambang ini ya dibawa, kemudian disidang, mungkin ya disidang adat juga di sana ya, bahwa si Mambang ini ya walaupun ayamnya berkokok,
dia yang punya usut, dia yang punya ayam ini, Mambang ini mengaku punya ayamnya, ayam jagonya, berarti si Mambang ini menantang orang itu, nah, menantang petinggi itu. Lalu ya dibuatlah persiapan singkatnya, ya keputusan adat, ya keputusan adat pada waktu itu harus melalui pertarungan antar nyawa, Lalu si Mambang ini ya tidak tahu yang namanya orang, ya, yang namanya orang karena sudah ya tidak tahu adat istiadat di situ, ya. Kemudian namanya orang yang sudah ya dipasung atau tertangkap, ya, pada waktu itu ya menurut saja apa maunya saja, pasrah saja si Mambang ini, ya. Kemudian terjadilah hukum adat di situ, ya, bahwa besok harus ya mengadakan pertarungan hidup atau mati antar dua orang pemilik ayam ini. Ya, pemilik ayam ini satunya Raja Madura, satunya si Mambang ini. Ya. Lalu masyarakat itu membuat lubang seperti ini, ya. Kemudian ya dimasuki oleh dua orang. Masing-masing dua orang ini, ya, dua orang ini memasuki lubang, masing-masing membawa peralatannya menurut ya kebiasaannya. Si raja ini membawa ya senjata tradisionalnya namanya celurit. Kemudian si Mambang ini membawa senjata tradisional namanya dohong, yang pada waktu itu, ya, yang dohong itu adalah sebuah peralatan dari suku Dayak yang sangat tajam, ya, pendek seperti ini, ya. Kalau dikatakan untuk daerah Kalimantan ini, dohong itu pusaka yang sangat sakral juga. Bentuknya seperti tombak atau lunjuk, kemudian ya ya ada sedikit hulunya atau pulangnya bilang kami itu, ya, kemudian diselipkan di ya dada ini, ya, di dalam ya ini. Masuklah si Mambang ini, ya, masuk juga si raja ini. Nah, kemudian ya adat sudah diadakan, ya. Kemudian masyarakat semua dikumpulkan, masyarakat kerajaan semua dikumpulkan, ya, untuk menyaksikan, ya, di dalam lubang ini. Siapa yang keluar itulah yang jadi pemenang. Nah, lalu masuklah si Mambang, masuk juga si raja ini, saling membawa peralatan masing-masing. Ya. Lalu singkat cerita menunggu aba-aba, kemudian aba-aba itu sudah diletuskan, kemudian si Mambang ini, ya, yang namanya bertempur hidup atau mati satu lawan satu, kemudian dengan secepat kilat si Mambang ini mencabut, langsung menusukkan ke dada Raja Madura itu, lalu matilah Raja Madura itu, ya. Itu singkatnya, dan keluarlah si Mambang dari lubang yang ada itu. Menurut peraturan si Mambang ini keluar jadi peraturan, kemudian dialah yang mengganti raja itu, ya. Sampai sekarang yang kononnya kisahnya si Mambang ini beranak pinak di Pulau Madura itu, ya. Kalau bilang nenek moyang kami, ya, yang keturunan si Mambang ini, ya, ada ya peseknya di sini, ya, agak panjang sedikit dari ya suku Madura yang lainnya. Kemudian beranak pinaklah si Mambang di situ. Dia menjadi petinggi karena dia disegani, karena dia ya diangkat menjadi raja, diangkat menjadi pemimpin di situ, menggantikan si Raja Madura ini.
Kemudian lalu kisah ini terdengar dari daratan Pulau Kalimantan. Entah apa di situ, mungkin Simambang ya pada waktu itu ya pernah pulang ke kampung halamannya, kemudian pulang kembali di sana ya. Lalu sampai sekarang cerita itu melegenda ya. Melegenda di tanah Dayak ini. Lalu asal usulnya ya Simambang ini menjadi raja ya, singkat cerita ya, boleh digali ya, boleh digali untuk digali ya kebenarannya ya. Kalau kami di sini sudah melegenda, bukan untuk kita ya mendiskusikan atau memprovokasikan cerita ini ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya, bagi ya kita-kita semuanya, bahwa namanya manusia itu berevolusi di alam ini sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kehendak yang kuasa ya. Walaupun dia lahir di situ ya, kemudian dia remaja, dia hidup bisa mungkin di sana sini ya, di alam ini yang namanya manusia. Itu ceritanya. Silahkan ya para permisa ya menskrip kalau bisa ya, cerita ini menggali ya bagi budayawan, baik budayawan daerah, baik budayawan ya yang ada di bangsa ini, supaya cerita ini bisa ya ada kebenarannya ya. Itulah cerita singkat Simambang ya menjadi raja di Pulau Merah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan subscribe.